3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Orang di panggung ini menghormati Tian Jiao dan wajahnya sedikit berubah. Begitu Ouyang Chen muncul, dia merasakan kejutan yang kuat. Meskipun dia juga seorang ahli yang dihormati, dia jauh lebih buruk daripada Ouyang Chen. Namun, karena dia berada di atas panggung, setiap orang memiliki wajah Tian Jiao, jadi tidak mungkin dia mundur secara langsung. Dia segera melambaikan tangannya. Tolong beri saya saran Anda. Begitu suaranya jatuh, Ouyang Chen sudah bergerak dan meraung. Di tangan Ouyang Chen, sebuah istana langsung tersapu. Istana melonjak, mengirimkan nafas yang dalam, dan ada nafas samar martabat surgawi. Ini juga merupakan harta surgawi setengah langkah. Ledakan, istana itu diledakkan, dan langsung menghantam orang yang paling atas. Pria itu mendengus, hampir tanpa perlawanan. Dia meledak dan memuntahkan darah di tempat. Ouyang Chen mengambil istana dan berkata, "Apakah kamu ingin bergerak? Sebelumnya, saya hanya memberikan 3 bagian. Jika saya terus bertarung, saya khawatir kepala kuil akan melakukan yang terbaik. Saat itu, akan sangat buruk untuk menyakiti teman-temanku." Wajah pria itu sedikit berubah, dan dia tidak berani melanjutkan pertarungan. Dia segera mengangkat tangannya dan berkata, "Saya mengaku kalah." Suara itu jatuh dan langsung kembali ke tribun di bawah. Ji Xinyi tidak bisa menahan nafas lega. Akhirnya, Tian Jiao, yang merupakan peringkat tertinggi, naik ke atas panggung. Dengan cara ini, dia tidak akan terlalu malu. Setelah Ouyang Chen berkuasa, beberapa pasukan top Tianzun lainnya berkuasa satu demi satu. Bagaimanapun, keluarga Ji adalah keluarga teratas dari orang-orang kuno, dan Ji Xinyi juga putri dari kepala keluarga Ji. Orang-orang top menghormati kebanggaan surga. Jika mereka bisa menikah dengan keluarga Ji, itu akan sangat bermanfaat bagi kekuatan top ini. Terlepas dari hal-hal lain, keluarga Ji memiliki darah klan kekacauan kuno. Itu adalah klan kuno dalam keluarga manusia. Jika anak-anak yang lahir dari keluarga Ji dapat mewarisi darah klan kuno kekacauan di masa depan, prestasi mereka pasti akan luar biasa. Untuk sesaat, arena itu dalam ayunan penuh. Jika Anda ingin berkomunikasi dengan Qin Tianchen, Anda tidak akan dapat berkomunikasi dengannya. Di sisi lain, penguasa istana Xingshen dan penguasa Gunung Dayu telah berkomunikasi satu sama lain secara diam-diam. Tuan Istana Dewa Bintang, haruskah kita membiarkannya pergi? Gunung Dayu adalah saluran suara dingin utama. Tentu saja tidak bisa seperti itu. Mata tuannya dingin, Ruier, dia tidak bisa mati sia-sia. Selain itu, ini adalah kesempatan terbaik untuk melawan Qin Chen secara terbuka. Jika Anda meninggalkan rumah Ji dan mulai melawan Qin Chen, Tiangong akan marah dan menyebabkan perang skala penuh. Kami tidak bisa menjelaskannya nanti. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Selama aku bisa membunuh Qin Chen itu, aku bisa membayar berapapun harganya. Tuan Istana Dewa Bintang murung. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Qin Chen sebelumnya, jika Anda ingin membunuh Qin Chen, Anda mungkin tidak dapat melakukannya dengan mudah. Setidaknya harus setengah langkah. Namun, dalam perjalanan ini, mereka hanya membawa Xingrui Di Zun dan Yu Sanzun, belum lagi setengah langkah Tianzun. Tidak ada lagi orang yang membuat mereka marah. Meskipun keluarga Ji tidak jauh dari istana Xingshen dan Daewoo Sensan, akan ada beberapa hari sebelum para ahli dipindahkan dari istana bintang dan Daewoo Sensan, bahkan jika mereka menggunakan berbagai harta. Meskipun tidak lama untuk beberapa hari, pada saat itu, kontes seni bela diri untuk menikah telah berakhir, dan mereka tidak punya alasan untuk menantang Qin Chen. Hal ini harus diselesaikan sebelum akhir kompetisi seni bela diri. Dua orang diam-diam berdiskusi, saling memandang, tiba-tiba, untuk melihat Dewa Guntur-Guntur. Kaisar Guntur juga tertekan dan marah karena bawahannya Lei Yazun telah jatuh. Dia menatap Qin Chen dengan dingin. Tiba-tiba, dia merasakan mata penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Daewoo. Dia tidak bisa membantu melihat masa lalu. Saya melihat Tuan Istana Dewa Bintang dan Tuan Dayusan menatap matanya, bersinar, seolah memikirkan semacam plot. Pada saat berikutnya, penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Daewoo diam-diam dipanggil kepadanya.
Saat mendengar isi pesan kedua orang itu, Dewa Guntur tiba-tiba berubah warna. Dia terkejut dan kehilangan suaranya. Ini bukan. Apakah ada yang salah? Tuan Istana Xingchen dan Tuan Dayusan tampak ganas. Dewa Guntur, masalah ini hanya bisa diselesaikan oleh Anda. Apakah Anda lupa adegan jatuhnya Lei Yazun? Qin Chen tidak meninggalkan tangan sama sekali, dan dewa-dewa tidak menghalangi dia. Jelas dia tidak memperhatikanmu. Jika kamu menginginkanku, kamu tidak tahan. Atau apakah kamu takut pada Qin Chen dan pekerjaanmu hari itu? Keduanya adalah pembunuh. Yah, aku gila, aku takut pada mereka. Tuan Guntur marah. Dalam hal ini, setelah acara selesai, kami akan menghadiahimu dengan harta surgawi. Jalan utama kuil bintang. Aku, Daewo Sensan, juga ingin memberi hadiah dengan 3 pembuluh darah suci surgawi, dan mulai sekarang, kedua keluarga kita akan selalu menjalin hubungan kerjasama dengan klan Raytheon. Jika kita melanggar sumpah ini, surga akan membunuh bumi. Tuan Gunung Dayu juga bersuara dingin. Baik penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Daewo memandang dingin Dewa Petir. Dewa Guntur di hati seorang Lin. Dia tahu bahwa jika dia menolak, pasti akan menyinggung Istana Bintang dan Gunung Daewo. Bagus. Qin Chen membunuh Dewa Petirku, Zonglei Yazun. Aku setuju. Mata Dewa Petir dingin, menunjukkan warna ganas. Bagaimanapun, dia sudah bekerja dengan Tiangong. Jika dia menyinggung Istana Dewa Bintang dan Daewo Sensan lagi, dia akan hancur total. Sekarang, dia berada di perahu yang sama dengan Istana Dewa Bintang dan Daewo Sensan, dan hanya bisa maju dan mundur bersama. Bagus. Baik penguasa Istana Xingchen maupun penguasa Dayusan sama-sama ganas. Mereka melihat Qin Chen dengan mata ganas. Qin Chen pasti akan mati. Di tribun, Qin Chen mengerutkan kening dan samar-samar merasakan niat membunuh yang ganas. Memutar kepalanya, dia melihat mata kedua penguasa Istana Dewa Bintang. Yah, kedua orang ini masih bersalah. Qin Chen mencibir. Haha, mereka mungkin berpikir tentang bagaimana cara menghitungmu. Dewa-dewa juga terkekeh dan matanya berbinar. Itu tergantung pada apa yang bisa mereka pikirkan. Ledakan. Saya sedang bicara. Di atas panggung, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat Ouyang Chen dari Aula Dewa yang kosong dengan panik mendesak Istana Harta Karun Banbu Tianzun untuk terbang keluar dari Lembah Kunpeng. Lembah Kunpeng juga merupakan puncak kekuatan Tianzun, dan muridnya juga seorang Dizun dengan kekuatan luar biasa. Namun, Ouyang Chen akhirnya mengalahkan Lembah Kunpeng. Sampai di sini, Ouyang Chen telah mengalahkan 7 atau 8 orang kuat, di antara mereka, bahkan 2 dari Tuan Tanah yang dihormati, telah berdiri teguh. Namun, dia kehabisan napas dan mengalami banyak luka. Meski demikian, penampilan bertenaga Ouyang Chen dipuji banyak orang. Putra ini jelas seorang Tianjiao yang tidak kalah dengan penguasa Istana Shao dari Istana Xingchen dan penguasa Shaosan dari Dayu Sensan. Adapun Qin Chen, dia dikesampingkan oleh semua orang di tempat. Ini setan. Tianjiao di tempat kejadian tidak bisa dibandingkan dengannya. Pada saat ini, Ji Tianqi tersenyum dan berjalan ke atas panggung dan berkata, Aula Dewa Ouyang Chen yang kosong menang, masih harus menantang Ouyang Chen demi hati gadis kecil ini. Ji Tianqi bertanya beberapa kali berturut-turut, tetapi tidak ada yang keluar untuk menjawab. Jelas bahwa Tianjiao teratas itu, melihat kekuatan Ouyang Chen, telah melepaskan keberanian untuk terus bersaing. Mulut Ouyang Chen sedikit terangkat, menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Dia memandang Ji Xinyi, matanya penuh kegembiraan, terlihat jelas bahwa dalam pandangannya, Ji Xinyi adalah orang-orangnya. Tapi itu baru saja. Ledakan. Di ruang terbuka, tiba-tiba ada gelombang guntur. Saat berikutnya, seorang pria kuat dengan tubuh besar datang ke arena. Ketika mereka melihat pria itu, mereka semua tampak terkejut. Karena yang berkuasa adalah pemimpin sekte Dewa Petir, Dewa Petir. Tuan Guntur, apa yang kamu lakukan? Ji Tianqi segera berubah warna. Orang kuat lainnya juga mengubah wajah mereka, dan sebuah ide luar biasa keluar dari hati mereka. Apakah Dewa Petir ini juga ingin bersaing untuk menikah? Kotoran, ini terlalu tua untuk memakan rumput yang lembut, kan? Perlu dicatat bahwa Kaisar Guntur adalah orang tua dan berkuasa, dan patriark dari sekte Raytheon. Dikatakan bahwa sejak 1 juta tahun yang lalu, itu sudah cukup terkenal di antara Terrans.
Ji Xinyi milik generasi muda. Apa itu generasi muda? Pada dasarnya, itu adalah generasi muda yang berusia hampir 10.000 tahun. Mereka sama sekali bukan orang dari era yang sama. Kesenjangannya terlalu besar. Ouyang Chen masih penuh percaya diri. Ketika dia melihat Kaisar Guntur naik ke atas panggung, dia segera mengubah warnanya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Guntur, apakah kamu melangkah terlalu jauh?" Memang, begitu Dewa Guntur naik ke atas panggung, itu memberi orang perasaan bahwa itu terlalu berlebihan. Kompetisi seni bela diri keluarga Ji adalah merekrut kerabat di kalangan generasi muda. Secara umum, aturan standarnya adalah generasi muda akan menantang mereka dan menikah. Tapi apa Dewa Guntur di atas panggung? Anak muda, tidak ada urusan untukmu di sini. Minggir. Dewa Guntur liar tidak memandang sebelah mata Ouyang Chen, kata cahaya langsung, sama sekali tidak menatap mata Ouyang Chen. Tuan Guntur, kamu orang tua yang kuat. Mengapa kamu ingin memasuki arena? Ji Xinyi juga tidak bisa berhenti, bahkan menyembur, terlihat malu dan marah. Dia atas permintaan kuat ayahnya, setuju untuk merekrut seni bela diri keluarga. Tetapi jika membiarkannya menikah dengan lelaki tua seperti Ouyang Chen, dia tidak mau membunuhnya. Ya, Sekte Raytheon adalah kekuatan surgawi, dan guru petir juga yang paling kuat. Tapi bagaimana bisa? Ji Xinyi membanggakan bahwa dia masih muda. Meskipun dia hanya orang teratas, kemungkinan memasuki alam surga di masa depan setidaknya 50%. Terlebih lagi, meskipun Dewa Guntur itu kuat, itu bukanlah orang dengan tingkat surga tertinggi. Yang paling penting adalah membiarkannya menikah dengan Dewa Petir. Ini seperti menikahi kakek buyut dan penatua dalam keluarga. Itu menjijikkan. Mendengar suara ketidakpuasan dan gemetar Ji Xinyi, keinginan Ouyang Chen yang tak dapat dijelaskan untuk perlindungan meningkat. Ji Xinyi ini akan menjadi istrinya di masa depan. Bagaimana dia bisa membiarkan Ji Xinyi menderita keluhan seperti itu? Bang! Darah mengalir ke otak. Ouyang Chen langsung mendesak istana setengah langkah tingkat harta karun Tianzun untuk melangkah maju, samar-samar dengan kekuatan napas Tianzun melonjak, membunuh dan turun. Ouyang Chen berkata dengan suara yang dalam kepada Dewa Petir, "Tuan Raytheon, saya menghormati Anda sebagai penatua, tetapi saya juga berharap Anda dapat terlihat seperti penatua. Jangan berlebihan." Bising, Kaisar Guntur mendengus dingin, mengangkatnya dengan tangannya dan meraung. Di tangannya, cahaya guntur yang mengerikan melonjak dari tangannya dan langsung berubah menjadi pisau guntur, yang tiba-tiba dipotong di istana setengah tingkat harta karun Tianzun yang dipromosikan oleh Ouyang Chen. Mendengar ledakan, setengah langkah Ouyang Chen di atas kepalanya langsung terlempar keluar dari istana, dan Ouyang Chen juga mengepul, suara tumpul, memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Anda, Ouyang Chen ketakutan dan marah, menatap Kaisar Guntur, wajahnya memutih, dan dia bertemu dengan biru dan putih, terus berubah. Dia membual bahwa dia adalah kebanggaan bumi dan surga, dan dia memiliki setengah langkah dari harta surga. Dia berpikir bahwa dia bisa melawan penguasa Tianzun. Bahkan jika dia dikalahkan, masih ada ruang baginya untuk berbalik. Tapi dia tidak menyangka Dewa Guntur memukulnya begitu saja, dan dia terluka di tempat. Tianzun benar-benar terlalu kuat. Di depan Dewa Guntur, yang disebut Tianjiao tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di bawah panggung, yang lain juga berubah warna, terutama generasi muda Tianjiao. Beberapa dari mereka dihormati oleh orang lain, dan yang lainnya sombong dan sombong. Tetapi pada saat ini, melihat petir Tianzun akan mengalahkan lebih dari 10 orang di arena tantangan berturut-turut, di antara mereka, Ouyang Chen, yang merupakan Tianjiao yang dihormati bumi di antara pasukan Tianzun teratas lainnya, tiba-tiba tenggelam dan menjadi salah satu yang terdingin. Apakah Tianzun benar-benar kuat? Meski sombong, tapi perbedaan antara hormat manusia dan hormat bumi dan hormat surga adalah perbedaan antara naga dan semut mol. Thunder Master, kamu sudah keterlaluan. Boom! Pada saat Dewa Petir mengangkat tangannya untuk menerbangkan Ouyang Chen, di bawah panggung, seorang pria kuat berjubah gelap dengan mata redup dan napas yang mengerikan tiba-tiba berdiri. Begitu pria itu berdiri, langit dan bumi akan melonjak dengan kekuatan surga yang bergulir, seperti lautan luas, seperti tsunami, menelan langit dan bumi dan menutupi kehampaan. Apakah untuk membawa Ouyang Chen ke dunia kuno dari balai dewa virtual balai Tuhan? Bukan hanya dia,
tapi juga wajah Ji Tianyao sedikit berubah. Setelah menyikat, dia muncul di arena tantangan. Tuan Kuil Sushen, Tuan Raytheon, kita semua memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Ji Tianyao mengangkat tangannya dan kekuatan susunan kuno yang kacau balau memenuhi udara dan memisahkan mereka. Saat ini, hati Ji Tianyao benar-benar tidak bisa berkata-kata dan marah. Aku muak dengan itu. Apa yang salah dengan Dewa Petir? Dia adalah Master Sekte Dewa Guntur dan Master Surga. Mengapa dia datang ke arena? Melihat Ji Tianyao maju ke depan, Master Aula Dewa Virtual segera menstabilkan tubuhnya dan melindungi Ouyang Chen. Kekuatan bergulir dari guru surgawi melonjak untuk mengobati cedera Ouyang Chen. Pada saat yang sama, dia menatap Dewa Guntur dengan dingin. Dalam hal ini, jika Dewa Guntur tidak memberinya penjelasan tentang kuil virtual, dia tidak akan memberikan wajah keluarga Ji. Kesalahpahaman, semua ini adalah kesalahpahaman. Pada saat ini, Master Istana Dewa Bintang tiba-tiba berdiri. Dengan senyum di wajahnya, dia mengepalkan tinjunya ke Master Aula Dewa Virtual dan berkata, Dewa Su, Dewa Petir adalah temanku. Aku tahu tujuan kedatangannya ke panggung. Faktanya, dia tidak bersaing bersamamu untuk gadis Ji Xinyi. Dia mengagumi penampilan Ji Jiaji seperti peri bulan. Tuan dari kuil virtual, kamu seharusnya tidak tertarik dengan peri bulan, kan? Ji Ruyu. Begitu ini dikatakan, seluruh hadirin menjadi gempar, dan semua orang tidak bisa mempercayainya. Apakah Dewa Guntur ini tertarik pada Ji Jiaji Ruyu? Untuk sesaat, orang-orang terkejut. Ji Ruyu, kepala kuil virtual juga mengerutkan kening, dan menatap tempat kerja langit dengan serius, dan matanya tiba-tiba sedikit menyipit. Dalam sekejap, dia telah mempelajari sesuatu. Ouyang Chen hanya tertarik pada Ji Xinyi, tetapi dia tidak tertarik pada peri Ji Ruyu. Namun, meskipun demikian, Dewa Guntur tidak memberikan penjelasan yang baik. Dia langsung memecat Master Kuil Virtual. Dia tidak perhatikan aku, siapa yang memberinya keberanian? Sekte Raytheon, apakah kamu tidak takut untuk menghancurkannya? Sushendian adalah kekuatan surga tertinggi, sedangkan Sekte Raytheon hanyalah kekuatan surgawi biasa. Jika dia tidak berkomentar, dia tidak akan diejek. Pada saat ini, Tuan Dayu Sensan bahkan berdiri, tertawa dan melengkungkan tangannya dan berkata, Tuan Kuil Sushen, temperamen guru petir. Anda tahu, dia baru saja kehilangan Tianjiao, jadi Kaisar Guntur sedikit pemarah dan ceroboh. Sebagai seorang teman, saya akan meminta maaf kepada Dewa Guntur, dan berharap Tuan dari Aula Dewa Virtual akan banyak, jadi jangan khawatir tentang itu. Tuan Aula Dewa Virtual, kamu memiliki status bangsawan. Mengapa kamu harus memiliki pemahaman yang sama dengan Dewa Petir dan menjual istana ini untuk sebuah wajah? Tuan Istana Dewa Bintang juga berkata sambil tersenyum. Pemimpin dari dua pasukan puncak Tianzun meminta bantuan. Tuan Kuil Sushen mengubah wajahnya dan segera bersenandung, karena Tuan Istana Xingshen dan Tuan Dayusan memohon kepada Dewa Guntur, saya tidak akan peduli. Namun, jika ada waktu berikutnya, jangan salahkan saya karena tidak memberi muka ke Aula Dewa yang kosong. Suara itu jatuh, Aula Dewa yang kosong Tuan mengambil Ouyang Chen, segera kembali ke tempat duduknya sendiri. Wajah Ji Tianyao berubah dan dia berkata dengan suara yang dalam, apa maksudmu? Tuan Istana Dewa Bintang tersenyum dan berkata, Dewa Guntur, hal ini yang Anda katakan. Dewa Petir segera mengangguk, melambaikan tangannya dan berkata, Ji Tianyao, meskipun sulit untuk mengatakan apa-apa, demi kebahagiaan klan kita, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Dalam kontes seni bela diri ini, aku jatuh-jatuh cinta dengan Ji Ruyu, peri dari keluarga Ji. Oleh karena itu, saya naik ke atas panggung untuk bertarung, dan meminta Ji Tianyao untuk memimpin keadilan. Wajah Ji Tianyao jelek dan berkata dengan suara tajam, nakal. Tetua keluarga Ji lainnya juga berubah warna, dan bahkan Ji Tianqi tampak ketakutan dan marah. Lord Raytheon, seorang lelaki tua yang kuat di generasinya, bahkan berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri generasi muda keluarga Ji. Dikatakan bahwa keluarga Ji akan menjadi bahan tertawaan semua bangsa. Dewa Guntur, tolong mundur cepat. Suara dingin Ji Tianyao. Dia benar-benar marah. Ji Tianyao, apa maksudmu? Ini adalah... Penguasa Istana Dewa Bintang tiba-tiba keluar dengan mencibir,
keluarga Ji Anda mengadakan kontes seni bela diri untuk merekrut untuk menikah, tetapi diumumkan ke semua kekuatan utama umat manusia. Meskipun Kaisar Guntur adalah sedikit lebih tua, dia belum pernah menikah seumur hidupnya, dan sekarang dia masih lajang. Apakah ada salahnya datang untuk berpartisipasi dalam kontes seni bela diri untuk menikah? Tidak buruk, Tuan Dayu juga berkata sambil tersenyum. Petir adalah dewa yang kuat, dan dia juga pemimpin sekte Dewa Guntur. Tuan Gunung sangat optimis bisa menikah dengan peri Jiruyu. Mengapa Ji Tianyao harus menolak? Terlebih lagi, apa artinya ini? Ji Tianyao, apa yang disebut kontes seni bela diri untuk pernikahan hanyalah lelucon bagi saya. Jika demikian, kita harus berbicara dengan leluhur tua Ji Tianyao. Kali ini, Tuan Muda Istana Xingshen, Tuan Kecil Gunung Dayu Sensan, dan Pendeta Leia dari Sekte Dewa Guntur semuanya mati di sini. Jika apa yang disebut kontes seni bela diri Ji Tianyao hanyalah lelucon, itu akan memberi kita penjelasan dan keadilan bagi banyak kekuatan. Tuan Istana Dewa Bintang berdiri dan berkata dengan dingin. Ledakan, nafas yang menakutkan dari surga tertinggi dilepaskan dengan berani dan mengalir tanpa henti. Ji Tianyao tiba-tiba berubah warna. Saat ini, hatinya kaget dan marah. Dia bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa tujuan dari Dewa Petir itu? Yang melihat Jiruyu, jelas bahwa tiga kekuatan besar ingin bergabung untuk membalas dendam Qin Chen dan Tiangong. Awalnya, jika keluarga Ji-nya tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam aturan lama yang kuat, itu juga akan mengalir. Namun, dia tidak menetapkan aturan ini, karena dia tidak dapat membayangkan bahwa akan ada orang seperti Dewa Petir yang bersaing di atas panggung. Jika Dewa Petir pernah punya istri dan anak, dia punya cukup alasan untuk menolak. Dewa Kunci Guntur, penguasa Guntur, tenggelam dalam seni bela diri dan Taoisme. Dia belum pernah mendengar tentang istrinya selama jutaan tahun, juga tidak pernah mendengar bahwa dia memiliki keturunan, jadi dia begitu lajang. Oleh karena itu, setelah Dewa Guntur berkuasa, Ji Tianyao kaget dan marah, dan tidak bisa menolak. Sial, Ji Tianyao saat ini hanya ingin menangis dalam pikiran, hati diam-diam menangis. Tentang apa semua ini? Karena Jiruyu sendirian, keluarga Ji-nya jatuh ke dalam situasi yang memalukan, dan dia bahkan mengadakan kontes seni bela diri yang bagus untuk merekrut istrinya. Sekarang, Ji Tianyao hanya memiliki dua pilihan. Salah satunya adalah menolak Dewa Guntur, tetapi dengan cara ini, itu akan menyinggung tiga kekuatan utama, dan di antaranya adalah Istana Dewa Bintang dan Gunung Suci Daewo. Jika ketiga kekuatan itu gagal, apakah mereka bersedia menyerah dengan keluarga Ji? Yang lainnya adalah menerima tantangan dari Dewa Petir. Dengan cara ini, keluarga Ji akan kehilangan muka, yang sangat tidak enak didengar. Namun, risiko dialihkan ke Qin Chen dan Tiangong. Ji Tianyao dalam keadaan cemas dan marah. Keduanya memiliki kekurangan. Ji Tianyao tidak bisa memilih, hati terjerat waktu. Sisa yang kuat di lapangan, mata terus-menerus tertuju pada Dewa Petir dan tubuh Qin Chen. Meskipun tidak ada yang mengatakan apa-apa, semua orang tahu bahwa Kaisar Guntur berkuasa untuk membantu Qin Chen, yang bekerja di langit yang sulit. Dia bahkan mungkin membunuh Qin Chen dengan berperang melawannya. Ada apa, Ji Tianyao? Sebagai penguasa Dewa Petir sangat kuat. Jika kamu menikah dengan peri dari keluarga Ji, itu tidak boleh dianggap memalukan bagi keluarga Ji-mu. Tuan Istana Dewa Bintang berbicara lagi dengan senyuman, tetapi matanya suram. Ji Tianyao menghela nafas. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya memahami bahwa tidak mungkin membiarkan Qin Chen pergi dari Istana Dewa Bintang, Gunung Daewo, dan Sekte Dewa Guntur. Tidak peduli keputusan apa yang dia buat, pertempuran ini pasti akan pecah. Ji Tianyao ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkata dengan suara dingin, karena Kaisar Guntur masih lajang dan telah lama mengagumi Ji Jiaji saya untuk waktu yang lama, saya tentu saja tidak berhak menghalanginya. Namun, saya masih berharap semuanya dari kalian yang mengikuti kontes pencaksilat dan merekrut sanak saudara pasti bisa menghormati harmoni. Dengan kata-kata ini, Ji Tianyao berbalik. Kakek, Ji Tianqi bergegas menyampaikan suara itu. Hanya untuk melihat mata dingin Lao Zu, dia langsung tidak berbicara. Di bawah panggung, banyak orang mencibir. Mereka semua tahu bahwa kata-kata Ji Tianyao adalah omong kosong. Bagaimana Kaisar Guntur bisa begitu tak tahu malu ketika dia muncul?